Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi mengenai resume materi pada bab 1 dan juga bab 2. Pada bab 1 akan dibahas konsep dasar desain lereng. Pada bab 2 akan dibahas mengenai data pengambilan data lapangan. Kelompok 1 beranggotakan Gavan Mahulete, Julieta Triani Abraham, Mela Chelsea Olivia, dan Muhammad Noval Hijah Himendra. Ini merupakan outline pembahasan yang akan dibahas pada bab 1, yaitu ada pendahuluan, desain lereng, dampak kecurangan lereng, dan tingkat keyakinan geoteknik. Pendahuluan. Mengapa kita perlu memahami geoteknik? Aktivitas penambangan mineral dan batu bara di ruang terbuka yang berupa penggalian dan penimbunan akan selalu menghadapi permasalahan kestabilan lereng. Lereng tersebut perlu dianalisa kestabilannya, baik pada tahapan perencana, penambangan, maupun tahapan pasca tambang, untuk merencanakan bahan longsoran atau bahaya longsoran yang akan terjadi berkaitan dengan keselamatan kerja. Selanjutnya, ada komponen dasar model geoteknik, yaitu model massa batuan, model geologi, model hidrogeologi, dan juga ada model struktur. Desain lereng. Tujuannya untuk mengetahui faktor geometri lereng, karakteristik fisik, dan mekanika material pembentuk lereng, air, hidrologi, dan hidrogeologi, bidang lemah batuan, tegangan alamiah, dan perbuatan akibat manusia. Bisa dicontohkan sebagai efek peledakan. Selanjutnya ada keekonomisan. Semakin lereng dicuramkan, maka cadangan yang akan didapatkan akan semakin besar. Akan tetapi harus melihat aspek safety dan juga pit limit dari suatu tambang. Pengendalian lereng, setiap kondisi ketidakstabilan lereng mampu dikelola dengan baik pada lereng tunggal, individual slope, maupun keseluruhan overall slope. Berikut geoteknik untuk industri pertambangan. Ada 3 faktor penting, yaitu keselamatan, tinggi atau sudut lereng, dan juga keekonomisan. Bisa kita lihat, semakin tinggi sudut lereng, maka nilai keekonomisan semakin besar. Jika kita berhasil membuat sudut lereng semakin tinggi, maka akan dapat mendapatkan cadangan lebih banyak. Akan tetapi, perlu dikaji lebih lanjut, dikarenakan faktor yang bisa terjadi adalah tingkat keselamatan akan menjadi lebih rendah. Selanjutnya merupakan project development flowchart. Bisa kita lihat mineral deposit atau cadangan, lalu mengarah kepada project level. Bagaimana kita bisa mengambil deposit tersebut, lalu kepada stakeholder atau pemangku kepentingan dengan barometer ataupun pertimbangan tingkat keekonomisan, lingkungan, dan politik terkait mineral deposit. Lalu kita dapat membuat mine design, yaitu slope design dan juga research. Bagaimana kita dapat membuat desain lereng agar dapat mengambil sumber daya sesuai domain yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada proses desain lereng. Bisa kita lihat perlu adanya pendekatan ataupun kajian geologi, struktur, rock mass, dan juga hidrologi untuk mendapatkan suatu model geoteknik. Setelah kita dapat mendapatkan domain tersebut, kita dapat menentukan failure model atau tipe patahan ataupun longsoran yang dipengaruhi oleh kekuatan dan struktur dari batuan penyusun lereng. Setelah itu, kita dapat membuat desain sektor, lalu dapat membuat bench configuration. Faktor yang mempengaruhinya adalah regulasi atau aturan, dan juga faktor alat dan kemampuan alat. Setelah itu, kita dapat membuat interim angle, lalu kita dapat membuat overall slope. Kedua hal ini termasuk ke dalam perencanaan tambang. Setelah itu, kita dapat masuk kepada analisis untuk mencari analisa kestabilan lereng. Ada 4 faktor penting di sini, yaitu struktur, strength, groundwater, dan juga in situ stress. Dengan mengetahui barometer para partial slope dan juga overall slope. Lalu, ketika sudah 4 aspek itu terpenuhi,
kita dapat membuat final design yang tetap harus dilihat dari faktor risk assessment sebelum melakukan implementasi. Selanjutnya, bisa kita lihat dampak potensi pencuraman lereng. Pada gambar di layar, ada dua situasi. Yang satu, lereng sebelum disusutkan yang merupakan current slope yang mana lereng belum mengalami penyusutan. Dapat dilihat pula, garis putus-putus berwarna merah merupakan penyusutan atau pencuraman lereng yang telah dilakukan, itu ditandakan dengan adanya reduced stripping, yang menghasilkan ore body atau ore recovery meningkat. Keuntungannya adalah cadangan bertambah, overburden yang dikupas semakin sedikit dan dapat mengurangi atau nilai SR semakin kecil. Selanjutnya ada terminologi. Pada terminologi bisa kita lihat bench, lereng tunggal, band width merupakan lebar dari lereng tunggal, band height merupakan tinggi lereng tunggal. Itu merupakan komponen dari suatu lereng. Bisa kita lihat juga ada interim slope. Itu merupakan beberapa lereng yang dipisahkan oleh jalan tambang ataupun rem. Crest, puncak lereng, sampai lantai lereng disebut sebagai overall slope. Komponennya ada tinggi dan juga sudut. Sudut merupakan garis merah dari crest puncak ke floor. Tinggi lereng overall slope merupakan dari floor ditarik garis tegak lurus dengan garis crest puncak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Julieta. Saya Julieta Triani Abraham dengan NIM 0730018000025. Selanjutnya ada dampak longsoran lereng yang terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama faktor keamanan dan sosial, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga ada faktor lingkungan dan regulasi. Awal dari terjadinya dampak longsoran lereng ini karena adanya proses kegiatan penambangan seperti penggalian suatu lereng, yang mana hal ini menyebabkan terjadinya perubahan gaya-gaya dan terganggunya kestabilan lereng sehingga terjadinya kelongsoran. Selanjutnya ada prosedur dalam perencanaan kestabilan lereng. Yang pertama mengeliminasi masalah seperti pembuangan atau penggantian material lereng, pembuatan jembatan ataupun relokasi lereng. Yang kedua mereduksi gaya-gaya yang mengakibatkan kelongsoran, seperti memberikan drainase di permukaan dan subdrain, perubahan geometri lereng, dan pengurangan berat beban di area lereng. Dan yang ketiga, meningkatkan gaya-gaya yang menahan kelongsoran atau memberikan kestabilan pada lereng, seperti konstruksi dinding penahan tanah, pemasangan turap, penggunaan perkuatan lereng seperti turap dan bore pile, dan yang terakhir penggunaan bahan kimia. Selanjutnya di sini ada nilai FK dan BK acceptable untuk desain lereng tambang terbuka. Seperti yang kita ketahui, FK merupakan kepanjangan dari faktor keamanan dan PK adalah probabilitas kelongsoran. PK ini merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan seluruh variasi yang ada pada parameter masukan yang nantinya akan menghasilkan nilai dari faktor keamanan. Nilai seluruh parameter masukan acak ini memiliki peluang yang sama dalam menghasilkan FK tertentu yang akibat adanya ketidakpastian dari seluruh parameter masukan. Dari data ini bisa juga kita garis besarkan bahwa nilai faktor keamanan yang paling aman berada pada FK lebih dari 1,3 pada kondisi kering. Selanjutnya ada tingkat keyakinan geoteknik. Dari gambar ini memperlihatkan bahwa untuk mengklasifikasikan estimasi sumber daya mineral perlu adanya pertimbangan berbagai faktor-faktor untuk meningkatkan tingkat keyakinannya. Selanjutnya untuk sumber daya terukur ini bisa kita tingkatkan menjadi cadangan terbukti jika faktor penentu telah diselesaikan atau menjadi cadangan terkira jika ada satu atau lebih faktor-faktor penentu yang belum diselesaikan. Selanjutnya ada kepercayaan data geoteknik. Kepercayaan data geoteknik ini, pada tabel ini terdapat capaian tingkatan kepercayaan data dari level 1 sampai level 5 yang menjelaskan mengenai geologi, struktural, hidrogeologikal, rock mass, serta geoteknikal. Selanjutnya ada penentuan sudut lereng berdasarkan tingkat kegiatan dan tingkat target kepercayaan data. Pada tahap kegiatan, terdapat 4 tahap kegiatan. Yang pertama, konseptual,
yang tingkat target kepercayaan datanya lebih besar, lebih dari 30%. Dan didasarkan pada pengalaman dari batuan yang sama menggunakan data perkiraan dari laporan dan interpretasi berdasarkan data regional dari beberapa tambang dengan kondisi geologi yang sama. Tahap kedua yaitu ada pre-feasibility dari 40-60% yang didasarkan data diperoleh dari singkapan baik di jalan maupun sungai, paritan, sumuran maupun lubang bor. Yang ketiga ada feasibility dari 50% sampai 75% yang didasarkan pada data yang diperoleh dari lokasi dengan jarak sampel yang cukup rapat yang memungkinkan interpretasi batasan domain geoteknik secara 3 dimensi hingga batas penambangan yang didasarkan pada penampang batas dan kontinuitas struktur. Dan yang terakhir ada design and construction 65% sampai 85% yang mana didasarkan pada update data selama proses studi kelayakan. Kenalkan, nama saya Mela Chelsea Lipian, NIM 07300180032. Pengembalian data lapangan atau penyelidik geoteknik. Overview dibagi menjadi 5, yaitu peta geologi, dan peta topografi. Sampling ada 2 menjadi pembocoran coring dan pengambilan sampel batuan. Survei geologi, pengambilan data geologi, pemetaan bidang kontinu, pengamatan kondisi massa batuan dengan scanline. Laboratorium dibagi menjadi 3, yaitu uji sifat fisik, uji sifat mekanik, dan uji sifat dinamik. Mekanika batuan institut diperlukan dapat dilakukan uji antara lain block search test, rock loading test, in situ triaxial compression test. Next. Pemetaan untuk struktur analisis. Teknik pemetaan digunakan untuk data struktural yang rinci. Pengumpulan biasanya termasuk dalam salah satu dari 3 jenis, yaitu land mapping, window, dan digital imaging. Next. Land mapping. Dari gambar tersebut dapat dilihat struktur yang dapat diamati dari singkapan, biasanya base spec, ditampilkan ke kiri dan struktur yang dipilih untuk pemetaan ditampilkan di sebelah kanan. Itu panjang skatelan biasanya disesuaikan dengan persyaratan jumlah pengukuran, meskipun tidak ada yang pasti kesepakatan tentang nomor persyarat. Next. Window mapping. Di tambang terbuka biasanya sejumlah window akan ditempatkan secara berkala dalam masing-masing unit pemetaan, dikenali sepanjang bangku. Jaraknya di jendela harus diputuskan berdasarkan situs demi situs, tetapi biasanya harus mendirikan cakupan 10-25% dari unit pemetaan, tergantung pada kompleksitas geologis. Next. Digital image dan teknik geofisika permukaan. Penggunaan fotogeometri digital 3 dimensi dan laser teknologi. Fotogeometri pengintegrasikan data spesial 3 dimensi dan 2 dimensi sebagai presentasi dari topologi permukaan batuan. Software yang digunakan Supex, Minesit, Vulkan, dan Datamin. Metode seismik, pemberian lokasi, sifat, dan laporan sesar, fraktur zona, dan ketebalan. Media potensial elektrik, dan metode elektromagnetik perencanaan tambang untuk mengetahui lapisan permukaan. Next. Groundwater data collection. Pendekatan groundwater data collection, air tanah dapat merusak lereng kestabilan. Data fluida yang bekerja dalam kontusinitas dan ruang pori dalam massa batuan mengurangi tegangan efektif dengan konsekuensi pengurangan kekuatan geser. Sebagaimana dicatat dalam pendekatan untuk mengumpulkan data, kemudian menguraikan sifat dari masing-masing metode pengujian yang sesuai. Pendekatan bertahap untuk pengumpulan data yang diperlukan data hidrologi dan mendukung analisis lereng pit melibatkan langkah-langkah, yaitu langkah pertama pengumpulan data awal, karakterisasi aliran tanah secara keseluruhan sistem, karakterisasi lereng. Next. Drilling dan logging. Dalam pengeboran core drilling, penambangan terbuka adalah yang paling banyak menggunakan metode investigasi bawah permukaan. Untuk kemiringan pit descent ini membantu menentukan dalam tingkat yang dapat diterima kepercayaan hubungan
teknik dan rekayasa sifat batuan yang akan membentuk dinding lubang. Untuk memenuhi persyaratan ini, semua kampanye pengeboran harus disertakan setiap item yang ditampilkan di gambar sebelah. Dapat dilihat gambarnya. Next. Ya, perkenalkan, nama saya Gafan Jamuluddin Putra Molete dengan NIM 0731819. Selanjutnya, core lodging. Core lodging ialah salah satu teknik dasar yang digunakan untuk mendapatkan informasi geoteknik, dan seharusnya teknik ini dilakukan oleh ahli geologi teknik, insinyur geologi, atau ahli geoteknik spesialis. Kemajuan elektronik teknologi berpengaruh terhadap pengambilan data dan manipulasi lebih efisien, tetapi ingat bahwa proses lodging yang sebenarnya tetap operasi manual yang menekankan kebutuhan akan hal itu dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan berpengalaman. Maka teknik core lodging ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Nah, yang di samping ini merupakan gambar core batubara yang berbentuk tabung. Dan yang ini merupakan gambar peti kayu yang berfungsi untuk meletakkan core batubara tersebut. Dan di gambar ini terdapat 4 jenis batubara dan kualitas dari batubara tersebut. Yang dimana pada gambar core batubara yang keempat ini kualitas batubaranya tidak bagus karena terdapat banyak keretakan-keretakan batubaranya. Ini keretakan-keretakannya. Selanjutnya, prosedur pengambilan data. Prosedur pengambilan data ini bertahap. Yang pertama, prosedurnya tentukan letak titik bor menggunakan GPS. Yang prosedur yang kedua, dalam setiap skaliran pemboran, ambil core dari dalam core barel. Core harus bersih. Core dapat dikeluarkan dari core barel dengan cara mekanik atau ditekan secara hidrolik. Core tersebut tidak boleh dipukul dalam mengeluarkannya. Prosedur yang ketiga, letakkan core di atas meja lalu deskripsikan litologi core-nya. Prosedur yang keempat, core yang dijadikan sampel adalah utuh atau tidak retak atau tidak pecah dan panjang dari core tersebut minimal 2 kali diameter. Nah, di samping ini merupakan gambar di lapangan prosedur pengambilan data. Selanjutnya, prosedur yang kelima, potong core jika panjang core utuh lebih dari 1 meter dalam satu kali run, agar sampel dapat dimasukkan ke dalam paralon dan tidak patah. Untuk batuan keras lebih dari 80 cm dan batuan lemah lebih dari 30 cm. Panjang maksimal core yang dapat dimasukkan dalam paralon ialah sepanjang 80 cm. Prosedur yang keenam, sampel diambil 2 meter setiap jenis litologi batuan, yang dimana satu litologi setiap 10 meter. Apabila jenis lapisan batuan yang sama lebih dari satu lapisan, maka diambil 2 meter. Nah, yang ini juga merupakan gambar di lapangan prosedur yang kelima dan prosedur keenam pengambilan data. Berikutnya prosedur ketujuh, satu set pengujian laboratorium mekanika batuan membutuhkan panjang sampel core 2 meter apabila ada pengujian lain ditambah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir prosedur yang ke-8, jika jumlah sampel kurang dari satu set pengujian untuk setiap kelompok litologi, maka seluruh core di kelompok tersebut diambil semuanya sebagai sampel. Pengelompokan sampel tersebut berlaku dalam satu lubang bor. Nah, di sini merupakan gambar di lapangan prosedur yang ke-7 dan prosedur yang ke-8 pengambilan data. Nah, berikutnya merupakan 2 metode pengujian dilakukan selama pengeboran LC. Yang pertama, metode tes injeksi batang bor. Tes injeksi batang bor memberikan metode yang baik mencirikan interval yang berbeda dan fraktur yang berbeda zona di dalam lubang bor. Selain peralatan kecil, biaya pengujian dibatasi pada biaya berdiri waktu untuk rig pengeboran. Oleh karena itu, metode ini adalah cara yang menarik untuk mendapatkan data kuantitatif dengan cepat dan banyak lubang bor. Selanjutnya, metode tes pengangkutan dan pemulihan. Setelah menyelesaikan pengeboran atau setelah penetrasi zona rekaman produktif selama pengeboran, pengujian terkontrol pengangkutan udara dapat dilakukan di lubang RC atau di tempat lain dengan jenis lubang yang dibor menggunakan sirkulasi udara. Di lubang yang stabil,
Pengujian pengangkutan udara dapat dilakukan untuk jangka waktu 30 menit hingga 4 jam untuk menentukan potensi hasil kondisi kemapanan lubang. Selanjutnya, pisiometer. Pisiometer ialah alat perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pengukuran desakan cairan statis di dalam sebuah sistem dengan mengukur tinggi dari eskalasi cairan melawan gravitasi atau perangkat yang mengukur tekanan kepala pisiometrik air tanah pada daerah tertentu. Istilah sumber observasi dan pisiometer biasa digunakan untuk menggambarkan lubang bor yang digunakan untuk mengukur ketinggian air atau tekanan pori di lapangan. Nah, yang di samping ini merupakan gambar pisiometer dan sumber observasi tampak dekat, dan ini merupakan gambar pisiometer dan sumber observasi tampak jauh. Yang dimana ini merupakan gambar pisiometer dan ini merupakan gambar sumber observasi. Selanjutnya, tes hidrolik. Terdapat 3 cara tes hidrolik. Yang pertama, falling or rising head slug test. Merupakan cara yang cepat dan praktis untuk mendapatkan data permeabilitas. Yang kedua, rising head test adalah dimulai dengan menurunkan permukaan air secara cepat di sumur kontrol dan kemudian melakukan pengukuran ketinggian air di sumur dengan naiknya air. Yang ketiga, cara falling head test adalah dilakukan dengan menaikkan permukaan air secara cepat di sumur kontrol dan selanjutnya mengukur permukaan air yang jatuh. Nah, yang di sini samping ini merupakan gambar ketiga cara tes hidrolik, yang dimana ini merupakan gambar cara falling head test. Ini merupakan gambar menaikkan permukaan air secara cepat di sumur kontrol dan selanjutnya mengukur permukaan air yang jatuh, permukaan air. Jadi air ini akan naik dan akan diukur permukaan air yang jatuh. Dan di sini merupakan gambar rising head test. Cara ini gambar dalam gambar ini tidak memerlukan penaikan permukaan air karena cara ini cara yang cepat dan praktis. Dan kemudian ini merupakan gambar cara rising head test. Ya, begitulah pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1. Sekian dan terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.